Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 11910120253. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal SLTP SLTA 4A. Yang saya hormati Ibu Suci Habibah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidik sebagai pembimbing. Nah, yang pertama, ada pemikiran perlunya bimbingan. Yang kedua, pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Dan yang ketiga, peranan guru sebagai pembimbing. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pemikiran perlunya bimbingan. Pada saat kita berbicara mengenai bimbingan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bimbingan. Nah, bimbingan merupakan salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang mana keberadaannya itu sangat penting dan dibutuhkan. Dan tujuan utamanya adalah membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi, pribadi, kegiatan belajar, kehidupan sosial, serta pengembangan dalam bidang karir. Dan bahwasannya, guru itu diperlukan sebagai pembimbing yang dituntut untuk mencari siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Dan jika ada siswa yang mengalami seperti itu, maka gurulah yang harus membantu memecahkan masalahnya. Maka dalam hal ini, berkenaan dengan upaya guru dalam membantu kesulitan siswanya, peran guru tentu berbeda dengan peran yang dijalankan oleh konselor profesional. Nah, masalah siswa yang mungkin bisa dibimbing oleh seorang guru adalah masalah yang termasuk kategori ringan. Contohnya, membolos, malas, berkelahi dengan teman sekolah, kesulitan belajar pada bidang tertentu, bertengkar, minum minuman keras pada tahap awal, dan mencuri. Nah, kemudian bimbingan di sekolah ini akan semakin perlu jika bimbingan tersebut mampu memberikan perhatian yang berarti terhadap pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Nah, yang pertama, ada konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Pembelajaran berbasis bimbingan ini sangatlah penting untuk diterapkan. Mengapa? Karena pembelajaran yang baik tidak hanya berorientasi pada masalah kognitif saja, akan tetapi dapat menghasilkan sebuah output berupa lahirnya perubahan perilaku siswa atau peserta didik yang positif dan normatif. Nah, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Dapat kita ketahui bahwa setiap anak itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai umur dan latar belakang mereka. Setiap jenjang sekolah, anak memiliki karakteristik yang berbeda dan seharusnya guru itu perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Dengan adanya perbedaan karakter pada setiap peserta didik, maka pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling itu perlu dilakukan dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Berikut ini terdapat beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang pertama itu ada model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa itu dapat dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas tanggung jawab,
saling membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi, dan bersosialisasi. Nah, yang kedua, ada model pembelajaran kontekstual, yang mana pembelajaran kontekstual ini merupakan pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Maka dalam hal ini, motivasi belajar siswa itu muncul, dunia pikiran siswa itu menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif dan menyenangkan. Maka, prinsip pembelajaran kontekstual ini merupakan aktivitas siswa. Siswa itu dapat melakukan dan mengalami tindakan menonton dan mencatat, serta pengembangan kemampuan sosial. Nah, yang ketiga, ada model pembelajaran langsung. Maka dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung, yang mana cara ini sering disebut dengan metode ceramah. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran berbasis masalah. Dapat kita ketahui bahwa kehidupan adalah identik dengan menghadapi sebuah masalah. Model pembelajaran ini dapat melatih dan mengembangkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dan kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang kelima ada model pembelajaran problem solving. Dalam hal ini, masalah itu dapat didefinisikan sebagai suatu persoalan yang rutin dan belum dikenal cara penyelesaiannya. Yang keenam itu ada model pembelajaran problem posing. Nah, model ini bentuk lain dari model pembelajaran problem solving, yang mana ia merupakan pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yang artinya merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih simpel sehingga masalah tersebut dapat difahami. Nah, yang ketujuh ada model pembelajaran terbuka, yang mana pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka ini artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan berbagai cara dan solusinya juga bisa beragam. Yang terakhir ada model pembelajaran probing something. Nah, teknik probing something ini merupakan pembelajaran dengan cara guru itu dapat menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya itu menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan antara pengetahuan setiap siswa dengan pengalamannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu peranan guru sebagai pembimbing. Dapat kita ketahui bahwa peran guru sebagai pembimbing itu merupakan guru melakukan kegiatan membimbing yang mana dalam hal ini membantu siswa yang mengalami kesulitan, baik kesulitan belajar, pribadi, dan sosial. Kemudian mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan kreatif di berbagai bidang, baik bidang ilmu, seni, budaya, maupun olahraga. Nah, selain itu, guru mempunyai peranan yang sangat luas, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, guru juga merupakan faktor utama dalam keseluruhan proses pendidikan. Dalam tugasnya sebagai pendidik, guru itu banyak memegang berbagai jenis peranan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, peran guru sebagai pembimbing itu sangatlah luas, bukan hanya dalam mengajar sebagai guru mata pelajaran saja, akan tetapi di sisi lain juga bagaimana sikap dan profesionalisme dalam mengajar akan lebih menjadi sebuah peranan yang sangat menentukan bagi pengembangannya ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, guru merupakan pemberi kemudahan dalam belajar, bukan sebaliknya menjadi pemersulit dalam belajar siswa. Maka dalam hal ini, guru sekaligus berperan sebagai pembimbing dalam proses belajar siswanya. Yang harus dilakukan guru ialah yang pertama,
guru itu harus mengenal dan memahami setiap siswa, baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang kedua, memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa itu dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, yang keempat ada membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Yang terakhir, menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, maka jelas pentingnya guru mata pelajaran memahami tentang layanan bimbingan dan konseling, bukan berarti guru mata pelajaran tersebut merebut tugas bimbingan konseling, melainkan dia berperan dalam proses pembelajaran mata pelajaran yang diampunya. Dengan demikian, bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan sistematis. Nah, guru mata pelajaran juga dapat bekerja sama dengan guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling dipandang perlu di sekolah. Kemudian dapat diketahui bahwa guru merupakan pembimbing bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus selalu dekat dengan peserta didiknya. Kedekatan ini dapat dibangun dengan komunikasi yang baik. Jika peserta didik sudah merasa dekat dengan gurunya, maka ia tidak akan sungkan dan ragu meminta tolong saat sedang menghadapi masalah. Jadi dalam hal ini, peran guru sebagai pembimbing bukan hanya di kelas, akan tetapi juga di luar kelas. Contohnya, saat bekerja di laboratorium, nah seorang guru itu harus ikut serta dalam memberikan bimbingan agar tidak berbahaya. Selain itu, bimbingan guru di luar kelas bisa juga mencontohkan kepada peserta didiknya tentang sikap yang baik. Nah, inilah yang sangat penting untuk dibimbing oleh seorang guru itu. Maka dalam hal ini, apabila seorang guru hanya mengajar akademik saja tanpa membimbing sikap yang baik kepada muridnya, maka peran guru sebagai pembimbing itu belum terpenuhi secara utuh. Nah, jadi dalam hal ini, guru itu harus berusaha membimbing siswanya agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka. Sehingga dengan ketercapaian itu, ia dapat menumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini bukan hanya guru BK saja yang membimbing para peserta didiknya. Akan tetapi, semua pendidik itu dituntut untuk dapat membimbing para siswanya. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya mengenai pendidik sebagai pembimbing. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.